Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal check up kesehatan jalanan di Kabupaten Kudus. Yap, kita akan bedah bareng-bareng laporan resmi lalu lintas untuk tahun 2025. Anggap aja ini cara kita buat lihat seberapa sehat sih pembuluh darah kota kita ini. Nah, sebelum kita bongkar datanya, saya mau tanya dulu nih. Coba deh bayangin, pas kalian berangkat kerja atau pulang ke rumah setiap hari, jalanan rasanya lancar atau macet? Kira-kira perasaan kalian itu bakal cocok nggak ya sama data resminya? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Dan inilah temuan utamanya yang mungkin bikin kalian kaget. Rata-rata visi ratio atau perbandingan volume kendaraan sama kapasitas jalan di Kudus itu cuma 0,56. Artinya apa? Jalanan kita itu baru keisi sekitar 56% dari kapasitas maksimalnya. Ibarat gelas baru keisi setengah lebih dikit, masih lega banget loh. Ini kabar baik kan? Oke, biar gampang bayanginnya, gimana kalau kita anggap ini sebagai rapor lalu lintas? Yup, kita bakal kasih nilai untuk setiap jalan di Kudus, mulai dari nilai A sampai D. Jadi kita bisa lihat mana jalanan yang juara kelas dan mana yang butuh remedial. Nah, istilah kerennya di dunia lalu lintas itu namanya level of service atau disingkat LOS. Nggak usah pusing, ini tuh pada dasarnya cuma sistem penilaian resmi buat rapor jalanan kita tadi. Gampangnya, makin bagus nilainya, ya makin mulus perjalanan kita. Wow, lihat deh datanya di sini. Ini luar biasa banget. Ternyata 72% jalan di Kudus itu dapat nilai A. A artinya lancar jaya. Terus 21% lagi dapat nilai B. Kalau dijumlahin, artinya lebih dari 90% jalanan kita itu kondisinya bagus sampai sangat bagus. Ini sih rapornya biru semua, cemerlang. Terus nilai-nilai ini kalau di jalanan rasanya gimana sih? Gini nih, kalau nilainya A itu artinya kita bisa nyetir santai bebas hambatan. Nilai B juga masih enak banget, stabil. Nah, begitu masuk ke nilai C dan D, disinilah kita mulai ngerasa kok mulai padat ya, dan mulai ada potensi kena macet. Tapi rapor yang bagus bukan berarti nggak ada nilai merahnya kan? Nah, meskipun secara keseluruhan oke, ada beberapa titik yang harus kita waspadai. Sekarang kita geser fokus kita dari kabar baik tadi ke tanda-tanda peringatan di jalanan kita. Biar kebayang kontrasnya, kita lihat dulu yang paling top. Jalanan paling lancar di Kudus itu visi ratio-nya cuma 0,31. Artinya, sepi banget, volume kendaraannya jauh di bawah kapasitas jalan. Ini standar emasnya, jalanan idaman kita semua. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya. Jalanan yang paling padat itu visi ratio-nya melonjak sampai 0,86. Angka segini itu udah di ambang batas, udah mepet banget sama kapasitas maksimal. Ibarat lift, ini udah penuh sesak, tinggal nunggu ada yang teriak, udah penuh. Ini dia biang kerok potensi macet di Kudus. Jadi kalau kita rinci, ada satu jalan yang dapat nilai C dan dua jalan yang dapat nilai D. Mungkin kelihatannya sedikit ya, cuma 3 ruas jalan, tapi ini adalah sinyal peringatan yang penting banget. Kalau volume kendaraan nambah terus dan nggak ada apa-apa yang dilakuin, ya jalan-jalan inilah yang bakal jadi sumber macet parah di masa depan. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kok bisa jalanan ini nilainya jelek? Apa sih yang bikin jalan-jalan ini jadi padat banget? Yuk kita bedah satu persatu penyebab teknisnya. Ternyata biang keroknya itu ada beberapa. Pertama, jelas lebar jalan. Kalau jalannya sempit, ya kapasitasnya kecil. Terus ada yang namanya hambatan samping. Ini istilah buat segala macam gangguan di pinggir jalan. Kayak mobil parkir sembarangan, pedagang kaki lima, atau orang keluar masuk toko. Nah, gabungin itu semua dengan volume kendaraan pas jam sibuk, udah deh, jadilah resep sempurna untuk kemacetan. Oke, kita udah tahu masalahnya. Terus solusinya gimana? Nah, untungnya laporan ini nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih rekomendasi yang jelas. Jadi, mari kita lihat apa aja sih rencana aksinya biar Kudus tetap lancar. Rencana aksinya ini cukup lengkap loh, ada beberapa langkah. Pertama, manajemen lalu lintasnya harus lebih pinter, terutama di jalan-jalan yang padat. Kedua, beberapa jalan kunci perlu dilebarkan buat nambah kapasitas. Ketiga, nah ini parkir liar dan aktivitas di pinggir jalan itu harus ditertibkan. Selain itu, rambu-rambu dan pengaturan di persimpangan juga perlu dioptimalkan. Dan yang paling penting buat masa depan ya, mengembangkan transportasi umum yang nyaman dan bisa diandalkan.
Jadi setelah kita lihat semua datanya, dari yang bagus sampai yang jadi PR, kita sampai di pertanyaan terakhir. Dari semua solusi tadi, mau itu pelebaran jalan, manajemen lalu lintas yang lebih canggih, atau fokus ke transportasi umum. Menurut kalian, langkah mana sih yang paling penting, yang paling krusial buat masa depan jalanan di Kudus? Coba deh dipikirin. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak.